Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya akan memaparkan catatan perkuliahan dari materi pertama sampai materi terakhir, yakni mata kuliah Studi Pendidikan Agama Islam Kontemporer. Nah, langsung saja di sini untuk daftar topiknya di sini ada 7 yang sudah kita bahas dan kita diskusikan baik melalui via WhatsApp ataupun diskusi di ruang Zoom ataupun di kelas G. Nah, jadi di sini untuk materinya yang pertama mengenai pendidikan agama Islam, pengertian dasar dan landasan. Yang kedua, PAI perspektif Al-Qur'an, hadis dan kitab kuning. Yang ketiga yakni pendidikan agama Islam institusional, kurikulum dan pesantren. Yang keempat, PAI psikologis, religius dan sufistik. Yang kelima, PAI sosiologis, budaya dan kontekstual. Yang keenam yakni pendidikan agama Islam kebangsaan dan dunia digital. Dan yang terakhir yang kita bahas pada minggu kemarin yakni mengenai pendidikan agama Islam, teknologi dan digitalisasi. Langsung saja pada topik yang pertama yakni mengenai pendidikan agama Islam dari segi pengertian, dasar, dan landasan. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwasanya pendidikan agama Islam merupakan proses pendidikan yang bertujuan membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan juga kebangsaan. Nah, jadi tidak terlepas dari tujuan pendidikan agama Islam yakni membentuk insan kamil. Sebagaimana sudah teman-teman jelaskan dan bahkan sudah disinggung dari bab ke bab mengenai tujuan dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Dalam praktik pembelajarannya, pendidikan agama Islam mencakup tujuan, materi, metode, media, evaluasi, dan juga strategi yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik dan konteks zaman. Nah, jadi untuk aktivitas keilmuan dalam Islam dipandang sebagai ibadah, jihad intelektual, sarana mendekatkan diri kepada Allah, serta sebagai petunjuk jalan dalam kehidupan beragama, di mana di sini PAI memiliki landasan normatif yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta landasan epistemologis yang memadukan wahyu, akal, dan pengalaman itu sendiri. Nah, itu untuk pendidikan agama Islam. Yang pertama, topik yang pertama kita. Yang kedua, kita akan membahas yakni mengenai pendidikan agama Islam, perspektif Al-Quran, hadis, dan kitab kuning. Nah, jadi di sini untuk landasan dasarnya dari pendidikan agama Islam yakni Al-Quran sebagai fondasi utama dari umat Islam kita yang kita rasakan sampai saat ini. Nah, yang kedua yakni landasannya hadis dan yang ketiga kitab kuning. PAI dikaji melalui berbagai perspektif keilmuan, antara lain perspektif Al-Quran dan hadis yang menekankan ayat-ayat dan hadis-hadis tarbawi serta analisis multidisipliner. Nah, jadi di sini tidak hanya berpacu pada beberapa ilmu, tapi kita pendidikan agama Islam itu memang mengacu pada pilar pertama kita yakni Al-Quran, hadis, dan juga kitab kuning. Seperti kitab kuning yang sudah kita lumrah ketahui nggih, seperti Ihya Ulumuddin, Ta'limul Muta'allim, dan Adabul Alim wal Muta'allim yang menekankan adab, etika, dan spiritualitas dalam pendidikan. Nah, itu untuk yang pendidikan agama Islam perspektif Al-Quran, hadis, dan kitab kuning. Yang selanjutnya yakni ada pendidikan agama Islam institusional, kurikulum, dan pesantren. Sebagaimana sudah kita diskusikan di ruang diskusi melalui
WhatsApp dan juga di ruang kelas kita yang sudah kita lalui melalui pembelajaran daring. Nah, jadi di sana dari beberapa teman yang menyampaikan itu memang sudah banyak memaparkan mengenai institusional, kurikulum, dan pesantren itu sendiri. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai struktur kurikulum di bawah Kemendikbud seperti SD, SMP, SMA, SMK. Pendidikan agama Islam adalah satu mata pelajaran tunggal, sedangkan yang di bawah naungan Kemenak itu ada seperti MTS, MI, MA, itu PAI dipecah menjadi 4 sampai 5 mata pelajaran khusus. Tujuan sekolah umum SD sampai SMA itu lebih menekankan pada pembentukan karakter dan wawasan umum. Sedangkan pada madrasah dari jenjang madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah dan PTKI menekankan pada penguatan literasi agama yang mendalam dan penguasaan sumber primer. Di perguruan tinggi umum, PAI berfungsi sebagai kompas moral bagi calon profesional, sedangkan kita lihat bahwasanya pada jenjang institusional PTKI, Islam itu memang diajarkan sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Secara kelembagaan, PAI diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan. Nah, di sini tidak memilih institusional manapun. Nah, jadi dari SD itu sudah diajarkan PAI secara mendasar. Untuk tingkatan menengah itu sudah berkembang dari pendidikan yang sekolah dasar dan begitupun tahapnya hingga di perguruan tinggi. Nah, jadi di sini tidak hanya diajarkan di institusional yang sudah saya sebutkan, tetapi juga di sini ada di lingkungan pesantren salafiyah, pesantren modern, dan madrasah muadalah, di mana lingkungan pesantren salafiyah ini masih kental dengan pembelajaran kitab kuningnya, sedangkan pesantren modern sudah ada sentuhan atau sudah ada campur aduk dari pembelajaran umum seperti itu. Nah, jadi PAI di sini juga terus beradaptasi dengan kebijakan pendidikan nasional, termasuk implementasi kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yakni pendidikan agama Islam psikologis, religius, dan sufistik. Nah, jadi di sini untuk PAI itu bisa di perspektif psikologis, religius, dan sufistik. Di mana tanpa aspek religius, PAI itu sendiri tidak hanya menjadi psikologi umum atau motivasi sekuler yang kehilangan nilai ketuhanan dan orientasi akhirat. Tanpa aspek psikologis, PAI akan terasa kaku, berat, dan hanya menjadi beban ritual tanpa makna batin yang beresiko menyebabkan kejenuhan atau kemunafikan perilaku. Sebagai terapi spiritual, PAI di sini bekerja dengan cara membersihkan jiwa dari emosi negatif, mengarahkan potensi diri, menjaga kesehatan mental. Nah, jadi di sini peran pendidikan agama Islam itu tidak hanya sebagai pengarah, akan tetapi juga menjadi sebab utama atau perantara dari kesehatan mental itu sendiri. Nah, jadi di sini untuk yang keempat ini PAI perspektif psikologis, religius, dan sufistik. Baik, untuk yang selanjutnya yakni pendidikan agama Islam, sosiologis, budaya, dan kontekstual. Dalam konteks sosial, budaya, dan global, pendidikan agama Islam masih berperan dalam membangun kesadaran moderasi beragama. Nah, jadi sekarang sudah tidak asing bagi kita mendengar yang namanya moderasi beragama, toleransi, pluralisme, nasionalisme, serta kepedulian terhadap isu gender dan kemanusiaan itu sendiri. Nah, jadi di sini pendidikan agama Islam hadir di berbagai ruang sosial seperti masyarakat perkotaan dan pedesaan, majelis taklim, di TPQ, madrasah diniyah, serta
aktivitas keagamaan berbasis komunitas. Sebagaimana kita temukan di desa bahwasanya kadang ada komunitas pengajian ibu-ibu RKK seperti itu. Nah, jadi untuk pembedanya antara masyarakat pedesaan dan perkotaan itu, untuk di masyarakat pedesaan itu masih menggunakan metode yang tradisional. Nah, jadi tokoh utamanya itu berupa kiai atau tokoh masyarakat di satu pedesaan tersebut seperti itu. Dan tempat berlangsungnya kegiatan itu biasanya di langgar-langgar atau di musola-musola di pedesaan itu sendiri. Sedangkan di perkotaan, bagaimana dengan yang di perkotaan? Untuk yang di perkotaan itu sendiri sudah menggunakan metode yang modern. Tokoh sentralnya itu sudah tidak berpusat pada tokoh masyarakat itu sendiri seperti itu. Nah, juga di sini sudah ada penggunaan platform digital seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yakni PAI Kebangsaan dan Dunia Digital. Nah, jadi sekarang tidak terlepas dengan yang namanya digitalisasi. Bahkan sekarang abad 21 atau sudah menempuh pada era society, perkembangan digital semakin meningkat seperti itu. Nah, jadi PAI berfungsi sebagai tabir atau sebagai penengah agar agama tidak menjadi sumber konflik. PAI berupaya melakukan pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan melalui pendekatan nilai-nilai kenabian seperti itu. Di Indonesia, PAI memiliki karakter khas yang menyatukan nilai agama dengan cinta tanah air. Nah, untuk yang selanjutnya yakni pendidikan agama Islam, teknologi, dan digitalisasi. Nah, jadi di sini sudah kita ketahui perkembangan AI yang semakin porak-poranda, yang semakin meningkat di sini, sehingga menyebabkan pendidikan agama Islam itu mengalami tantangan yang cukup besar. Nah, jadi dari sana PAI menjadi perantara untuk bisa menengahi dari perkembangan teknologi itu sendiri. Teknologi seperti AI dan IOT mengubah cara kita mengakses dan mempraktikkan ajaran agama. PAI harus memastikan bahwa meskipun teknologi membantu, aspek spiritual harus menjadi landasan utama. Seperti kita memahami bahwasanya banyak konten-konten yang sudah memberikan pembelajaran, akan tetapi kita perlu adanya menyaring hal tersebut seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.